Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita menyampaikan di antara sifat yang Allah lekatkan pada dunia adalah dengan kata zahrah, yaitu bunga. Maka disebutkan dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, zahratil hayatid dunya. Dunia itu di antara ibarat perumpamaan yang Allah hadirkan adalah ibarat bunga yang memukau, menyilaukan dan seterusnya. Sehingga dari situ kita bisa mengambil pelajaran ya, bagaimana bunga seharusnya kita rawat, kita jaga, jangan kita petik sebelum waktunya yang mengakibatkan kita akan merugi, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Kemudian, ikhwati fillah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan ya, sifat yang Allah lekatkan pada dunia dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat ke-30. Terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat ke-45. Ketika Allah Subhanahu wa taala memisalkan dunia ibarat air. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum matsalal hayatid dunya kama'in. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia kama'in, sebagaimana air. Anzalnahu minas sama', air yang Allah turunkan dari langit, fakhtalata bihi nabatul ardi. Kemudian dari air hujan itu kami suburkan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi. Fa asbaha hasyiman tadruhur riyah. Lalu tumbuhan-tumbuhan itu kemudian menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu ya maha berkuasa. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istilah berikutnya dalam Al-Qur'an yang kita ambil pelajarannya pada kesempatan kali ini, Allah lekatkan pada dunia itu perumpamaan kama'in, laksana air. Sebagaimana air yang Allah turunkan dari langit dan membuat tumbuhan itu ya tumbuh subur, ya kan, berwarna hijau memukau. Kemudian pada saatnya ya dunia yang membuat tanaman tadi tumbuh ya bahkan sampai memukau kehidupan kita, pada saatnya fa'asbaha hasyiman tadruhur riyah, ia akan mengering tertiup oleh angin dan selesai. Nah, begitu siklus kehidupan dunia. Tapi yang kita titik beratkan di sini adalah airnya. Ya, kalau sebelumnya di kesempatan sebelumnya kita telah bahas bagaimana Allah misalkan ya dunia ini sebagai tumbuhan yang siklus kehidupan dunia itu ya mata kesenangan. Nah, kita akan bahas ya dari karakter dunia itu laksana air kata Allah dalam Al-Qur'an. Tentunya ketika Allah sebutkan kata air dilekatkan dengan dunia, di sana menyimpan makna yang luar biasa. Kalau dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda mewasiatkan kepada kita umatnya karakter dunia yang sebagaimana air, ya. Namun spesifiknya adalah air laut. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sabdanya, wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirah illa mathalin ma yaj'al ahadakum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Demi Allah, kehidupan dunia ya dibandingkan akhirat itu illa matal, kecuali seperti seorang yang yaj'al ahadakum isba'ahu fil yammi, mencelupkan ya jarinya ke dalam lautan, falyanzur bima yarji, kemudian diangkat lalu lihat ya bagaimana air itu menetes kembali ke laut. Nah, begitulah remeh sekali dibandingkan lautan samudera yang luas. Jadi dunia itu kecil dibandingkan lautan samudera yang luas itu. Dan begitulah jatah kehidupan dunia itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita lihat betapa orang-orang yang punya keinginan target kehidupan dunia yang menggebu ya,
sangat luar biasa untuk mendapatkannya. Allah ingatkan dalam Quran, fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Pada saatnya dunia itu tertiup angin, hilang, selesai. Ya, maka dalam kitab Al-Zuhd karya Imam Ahmad rahimahullah pernah mengisahkan bagaimana Khalifah Amir Mukminin Umar bin Khattab ketika beliau berjalan melewati tempat sampah. Lalu Umar bin Khattab berhenti di sana, ya, dan berkata kepada sahabat-sahabatnya, inilah dunia yang kalian buru. Ya, Umar mengingatkan kepada para sahabatnya, inilah dunia yang kalian buru. Semuanya ada di tempat sampah dan nilai dunia itu semua akan berakhir pada tempat sampah. Bahkan sebelum ia menjadi sampah dunia itu, dia akan berpindah itu. Sebagaimana tadruhu riyah, tertiup angin. Dan begitulah kepemilikan dunia. Apa yang kita miliki sekarang, ada sebagainya mungkin pernah dimiliki oleh orang. Ya, kalau bahasa sekarang kita mungkin barang second gitu ya. Ya, dunia. Mungkin motor dulu punya orang, kemudian kita beli motor itu second, jadi milik kita. Pada saatnya mungkin kita jual lagi, jadi milik orang lagi. Ya, kendaraan lain, mobil juga mungkin begitu. Atau rumah mungkin, ya, di antara kita. Tanah itu sebelumnya milik orang, kita beli jadi milik kita. Rumah itu milik orang, kita beli jadi milik kita. Begitu seterusnya. Ya, dunia itu berpindah, tadruhur riyah. Tertiup angin, berpindah kepemilikan yang pada akhirnya akan berujung di tempat sampah, kata Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Yang menarik ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ya, menyebutkan kesamaan, ya, air dengan dunia. Beliau menyebutkan, ya, paling tidak kenapa Allah mengibaratkan dunia dengan air, karena memiliki kesamaan. Pertama, yang disebutkan kenapa Allah menyebutkan dunia dengan kamain, ya, ibarat perumpamaan air tadi. Pertama, kesamaannya air tidaklah tetap dalam satu keadaan, seperti juga halnya dengan dunia. Yang dunia itu tidak menetap. Ya begitulah keadaannya. Air itu akan mencari tempat, gitu ya. Makanya beberapa waktu lalu ketika kita mendengar kabar saudara kita di, ya, beberapa daerah di Indonesia mengalami musibah banjir, ya, salah satunya ketika dievaluasi adalah air itu mencari tempat. Ketika dia nggak ada tempat, ke sawah, sawahnya nggak bisa nampung, begitu ya. Kemudian ke sungai, sungainya kecil, tempat yang dulu, ya, bisa menyerap air sudah jadi rumah semua. Akhirnya apa? Air itu terkumpul jadi satu, maka jadilah banjir. Nah, dunia juga sama. Dunia itu mencari tempat, berpindah dia. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan, berpindah kepemilikan. Sifat dunia itu. Saat ini milik kita, suatu saat akan dimiliki orang. Saat ini milik orang tuanya, suatu saat akan diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Allah perumpamakan dunia itu dengan air? Karena air itu akan menguap. Ya kan? Kita kalau lihat siklus terjadinya hujan, begitu ya, kita belajar di ilmu sains, itu kan uap air itu, ya, ke langit, kemudian terbentuklah awan, lalu terjadilah hujan. Sama, begitu juga dunia. Dunia pada saatnya akan menguap, akan sirna, akan hilang. Ya. Nah, kesamaannya luar biasa ini. Yang kemudian kita mesti menyadari apa yang kita miliki itu pada saatnya, ya, tidak akan jadi milik kita lagi. Ya kan? Akan saatnya dia akan lenyap, musnah, usang, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa siapapun yang masuk ke dalam air, kalau tadi diibaratkan Rasulullah SAW air laut, ya, ketika jari telunjuk kita, wa asyaru bisababi, dalam riwayat lain dimasukkan ke dalam lautan, kemudian diangkat, fal yang durwima yarji. Nah, yang netes itulah dunia, sekecil itu. Kita kalau nyelam ke dalam air akan basah, ya kan? Nah, begitulah seseorang yang bergumul dengan kehidupan dunia, ya, orang itu akan mudah larut. Nah, itu dunia itu karakternya hampir mirip dengan air. Dia akan mudah larut, tergoda dengan dunia. Maka Allah permisalkan dunia itu ibarat air. Nah, yang keempat, yang ini menjadi hikmah nih. Allah misalkan dunia dengan air itu, bahwa
Air itu kalau sesuai takarannya, sesuai kadarnya, dia bisa memberikan manfaat. Hujan tadi ya, sesuai dengan takarannya, tumbuhan itu akan mendapat manfaat. Hewan-hewan akan mendapatkan manfaat. Bumi akan mendapatkan manfaat. Tapi ketika dia dalam takaran yang berlebih, over capacity, ya, lebih dari kapasitasnya, maka justru dia akan menimbulkan madarat. Begitupun dunia. Dia kalau sesuai dengan kadarnya, ya, sesuai dengan kapasitas dia, maka dia akan mendatangkan manfaat. Tapi ketika dia berlebih dari kapasitas, betapa banyak orang hancur karena dunia yang berlebihan pada hidupnya. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dalam ayat ini, mari sama-sama kita memiliki sifat qanaah, merasa cukup atas pemberian yang Allah berikan. Dan kita punya pandangan begini, kalau seandainya apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita peroleh hari ini, yaitu berupa rizki dari Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan dunia, maka itulah yang terbaik untuk kita. Karena kalau kita diberikan lebih dari ini, bisa jadi yang lebih itu akan memberikan efek buruk, madorot kepada kehidupan kita. Wa'iyadzubillah. Sehingga Allah misalkan diantaranya dalam Al-Quran, dunia itu laksana air, kama'in. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.